dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saat ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah namamu. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan,
lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang terambil dari buku Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai dengan 4. Kita membaca secara responsoria. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 kali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yeah.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya kepada kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Paulus mengibaratkan kehidupan di bumi ini seperti kehidupan dalam kemah. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tetapi Allah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kita sering bergumul dalam memahami kehendak Tuhan. Terkadang sulit untuk mengetahui apa yang Dia ingin kita lakukan. Namun seringkali Dia tidak membuka masa depan kita sepenuhnya. Dia hanya menunjukkan langkah selanjutnya dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, umat Kristen di Korintus juga bergumul dengan iman. Mereka bergumul dengan dosa, pengaruh-pengaruh duniawi, dan guru-guru palsu. Namun dalam 2 Korintus 5, 6-10 ini, Rasul Paulus memberi mereka anjuran dan nasihat supaya jemaat jangan tawar hati, tetapi harus senantiasa tabah dan senantiasa hidup berdasarkan iman. Sebab
semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidup, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Rick Warren mengatakan, hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Di dunia ini, Allah ingin melatih kita untuk hidup dalam kekekalan. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kesuksesan kita, kesucian hidup daripada kesenangan. Tujuannya adalah pertumbuhan karakter, keserupaan kepada Kristus. Sebab itu, selama kita hidup di bumi ini, marilah kita berkenan kepadanya dengan memiliki karakter seperti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, khotbah ini juga mengingatkan kita bahwa iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan keyakinan atas segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena barang siapa datang kepada Allah harus hidup di dalam iman. Seringkali ketika kita membaca Alkitab, tertantang oleh apa yang diperintahkan untuk kita lakukan, kita berkata, Tuhan, tunjukkan padaku sesuatu dan aku akan percaya. Namun, kita dipanggil untuk percaya dan patuh. Nuh membangun bahtera sesuai perintah Allah. Tampaknya tidak masuk akal untuk membangun perahu raksasa hanya dibantu oleh istri dan anak-anaknya. Namun, Nuh percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dia lakukan. Abraham menyerahkan segala sesuatu yang biasa ia lakukan demi mengikuti Allah. Ia bahkan rela mengorbankan anak tunggalnya demi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Namun di dunia ini juga kita merasakan kehadiran Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya. Dalam hidup ini kita mungkin tidak mengetahui keseluruhan masa depan kita. Namun kita dapat hidup dengan iman dan menyenangkan Tuhan sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita bisa mempercayai Tuhan dan menaatinya. Pergunakanlah hidup di dunia ini sebagai kesempatan untuk melatih dan mempersiapkan diri kita menuju hidup di kekekalan kelak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati kami dalam setiap apapun aktivitas kehidupan kami. Berkati kami dalam setiap apapun rencana-rencana kehidupan kami. Bahkan harapan-harapan kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang memberikan pengharapan pada kami bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Kau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, buat jemaat-Mu yang bersuka cita untuk 1 minggu ini, karena Tuhan Kau berikan pertambahan usia kepada mereka. Mari Tuhan Engkau berikan berkat melimpah, panjang umur, kesehatan dan sukacita. Dan Engkau yang selalu mengingatkan mereka, semua itu karena kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau jamah tubuh jiwa roh mereka. Kau angkat sakit penyakitnya dan Engkau pulihkan, Kau sembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat itu. Dan Engkau berikan keteguhan iman pada mereka bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan beban berat kehidupan. Tuhan, jangan biarkan mereka jauh dari-Mu, tapi biarlah Tuhan Kau selalu topang iman percaya mereka, agar mereka senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan semangat dan solusi dalam setiap beban pergumulan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami. Kau berkati
mereka Tuhan dalam proses tumbuh kembangnya, dalam pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam rencana cita-cita harapan mereka. Biarlah anak kami senantiasa hanya mengandalkan Tuhan, dan selalu ya Tuhan yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau akan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap pelayanan demi pelayan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah menjadi saluran berkat Tuhan dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaatmu. Bapa, kami adalah manusia penuh dengan dosa. Kuduskan, sucikan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. you.